Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa saja peranan Muhammad Hatta dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari Muhammad Hatta. Siapa yang tidak familiar dengan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini? Ya, benar sekali, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Lahir dan dibesarkan di kota kecil bersama keluarga dari ibunya. Ayahnya yang bernama Haji Muhammad Jamil meninggal dunia pada saat Bung Hatta masih berusia 8 bulan. Bung Hatta sendiri memiliki 6 saudara perempuan, yang berarti beliau adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga tersebut. Tumbuh di daerah Sumatera Barat, Bung Hatta dikenal sebagai pemuda yang tertarik dalam pergerakan. Ketertarikannya sudah muncul sejak beliau duduk di Mulo, atau sekolah setingkat dengan SMP sekarang ini. Oleh karena itu, beliau bergabung dengan perkumpulan Jong Sumantrabon dan menjabat sebagai bendahara. Sejak saat itu, Bung Hatta menjadi sosok yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Bung Hatta sangat tertarik dalam bidang ekonomi. Namun tidak dipungkiri juga karena pola pikirnya yang kritis dan memiliki wawasan yang luas. Bung Hatta juga paham tentang isu politik dan hukum. Muhammad Hatta menjadi sosok penting yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Berikut beberapa peran Bung Hatta dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peranan Muhammad Hatta yang pertama yaitu aktif dalam organisasi pergerakan. Hatta aktif dalam organisasi bernama Indische Vereniging. Dinamika diskusinya dalam organisasi tersebut, Hatta bersama dengan Cito Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Sukiman Wiljosanjoyo, dan kawan-kawan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang cukup radikal pada masanya, yaitu mengubah nama organisasi mereka dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging, yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama organisasi tersebut berarti menyuarakan istilah Indonesia dan dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap Belanda. Yang kedua, tergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Saat-saat mendekati proklamasi 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Kemudian pada awal Agustus 1945, tepatnya 9 Agustus, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, di mana Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dilantik sebagai ketua dan wakil ketua. PPKI bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan perpindahan kekuasaan dan pihak Jepang kepada Indonesia. Merumuskan teks proklamasi, Muhammad Hatta sangat berperan besar terhadap persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan, Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda agar terhindar dari pengaruh Jepang. Selama di pengasingan, Muhammad Hatta dan Soekarno terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Berkat beliau, perselisihan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dapat tercapai kesepakatan. Setelah keduanya setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi bersama Ahmad Subarjo. Sama Soekarno dan Ahmad Subarjo, pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta
diketahui turut menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi. Selain menyusun naskah, Muhatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno. Mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Setelah naskah proklamasi disusun dan ditandatangani, Soekarno didesak oleh para golongan muda untuk membacakannya. Namun, Soekarno tidak akan membacakan naskah tersebut jika Muhatta belum juga hadir. 5 menit sebelum upacara dimulai, Muhatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara bersama Soekarno. Dengan memakai pakaian serba putih, Muhatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Yang kelima, menjadi Wakil Presiden Indonesia. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Saat itu, Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Yang keenam, memperjuangkan Indonesia di konferensi Meja Bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, 23 Agustus hingga 2 November 1949. Akhirnya, Indonesia mendapatkan pengakuan dari Belanda dan dunia. Nomor 7. Menandatangani Naskah Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia. Setelah melalui proses perundingan yang panjang melalui Forum Konferensi Meja Bundar atau KMB, akhirnya pada 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di Belanda, yaitu pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah di Belanda dilakukan oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, Menteri Seberang Lautan AMJA Sassen, dan Ketua Delegasi RIS Muhammad Hatta. Sementara itu di Jakarta, ibu kota RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada naskah bersejarah tersebut.